Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 2009 065 020 kelas B angkatan 2020. Baik, saya akan mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh Bapak, yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi, dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran. Ukuran kemiskinan yaitu menggunakan garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non makanan atau GKNM. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang dihitung dalam 2100 kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan dihitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan dan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam kemiskinan tersebut dapat dibedakan atas 7 bagian, yaitu kemiskinan absolut, relatif, subjektif, mutlak, struktural, kultural, dan alamiah. Kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah konsep kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Konsep ini dimaksud untuk menentukan tingkat pendapatan minimum dan cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya, atau pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar. Kemiskinan subjektif merupakan perspektif individu bahwa ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Individu dengan persepsi seperti ini sebenarnya berkecukupan, hanya saja ia merasa tidak puas dengan pendapatannya. Kemiskinan mutlak. Kemiskinan jenis ini merupakan bentuk kemiskinan di mana pendapatan individu atau keluarga berada di bawah persyaratan kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan struktural. Kemiskinan ini muncul karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Setelah memahami pengertian penyebab dan jenis kemiskinan, diharapkan dapat berpikir kritis terkait masalah sosial ini. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang dihasilkan dari kebiasaan dan sikap orang-orang dengan budaya santai yang tidak ingin meningkatkan taraf hidup mereka seperti masyarakat modern. Yang terakhir, kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam. Hal ini menyebabkan turunnya produktivitas masyarakat. Di mana yang menjadi permasalahan di sini ialah apa penyebab dari kemiskinan itu sendiri, seperti apa strategi yang digunakan untuk memerantas kemiskinan. Adapun hal yang perlu kita ketahui bahwa bersama bahwasanya indikator kemiskinan itu ada 3, yakni tingkat konsumsi beras, tingkat pendapatan, dan indikator kesejahteraan. Adapun strategi kebijakan yang dikeluarkan untuk mengurangi kemiskinan yaitu pembangunan pertanian, pembangunan SDM, dan perang LSM. Pembangunan pertanian, seperti yang kita ketahui bahwasanya masyarakat miskin yang sangat banyak itu didominasi oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan. Dalam hal ini
oleh para petani. Oleh karena itu, salah satu cara mengurangi kemiskinan yaitu pembangunan pertanian, pembangunan teknologi dan inovasi terbaru. Hal tersebut mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Jika dengan ini mampu meningkatkan produktivitas pertanian, otomatis para petani akan cepat sejahtera. Pembangunan SDM. Bagaimana cara membangun sumber daya manusia yang berkualitas? Dengan cara menghadirkan studi banding, pelatihan, bantuan modal, usaha, pendampingan, memonitor dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan peranan LSM dalam menyikapi berbagai perubahan pendekatan pembangunan dan khususnya di sektor pertanian yang tidak semata-mata mengejar peningkatan produksi, melainkan juga pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Sudah sangat beragam. Keragaman tersebut terjadi baik yang bekerja pada tatanan kelompok sasaran yaitu masyarakat miskin maupun di tingkat kebijakan dan advokasi. Namun demikian, pada intinya adalah mengangkat harkat dan derajat kelompok miskin pada kehidupan yang lebih baik. Berangkat dari hal di atas, adapun yang menjadi faktor penghambat dan pendorong pembangunan adalah adanya faktor dalam negeri itu sendiri. Selain sumber daya manusia, ada beberapa faktor penghambat pembangunan, diantaranya bisa membangkitkan pengangguran, produktivitas rendah, kesejahteraan sosial, persaingan dan produktivitas negara, proteksi negara lain dan tingkat pendidikan. Faktor pendorong pembangunan adalah kondisi berbagai sumber daya yang mendukung proyek yang berorientasi pada aspek pendidikan, belum adanya persaingan, adanya komitmen dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, serta sektor pertanian yang masih menjadi dalam perekonomian. Selain komponen yang saya sebut tadi, ada beberapa hal yang menjadi salah satu kategori dari penyebab kemiskinan, diantaranya pengaruh langsung pertumbuhan penduduk terhadap kesejahteraan yang dikemukakan oleh RR atau Nelson dan Lewinstein yang dibagi atas dua bagian, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, pertumbuhan penduduk di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat telah mengalami perbaikan yang berarti. Jangka pendek tidak jangka panjang, tingkat kesejahteraan menurun, di mana tingkat pendapatan sama dengan pendapatan cukup hidup. Berangkat dari komponen yang saya sebut juga, ada beberapa pengaruh kemiskinan ditinjau dari pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap faktor penentu dalam membangun, diantaranya yaitu yang pertama, mengurangi jumlah tabungan yang diciptakan anggota masyarakat. Yang kedua, corak penanaman modal lebih banyak untuk pendidikan dan sarana sosial. Yang ketiga, pemerataan pendapatan, terjadi jurang antara golongan masyarakat. Yang keempat, strategi pemulihan teknologi yang akan digunakan. Yang kelima, mempercepat kenaikan produksi barang makanan. Yang keenam, perkembangan ekspor impor. Selain permasalahan tadi, juga ada beberapa perangkap pedihnya kemiskinan, yaitu dengan adanya suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Sedangkan penyebab dari adanya lingkaran perangkap kemiskinan, yang pertama, ketidakmampuan untuk menyerahkan tabungan yang lebih cukup. Yang kedua, kurangnya perangsangan untuk melakukan penanaman modal. Yang ketiga, taraf pendidikan
pengetahuan dan keahlian masing-masing. Yang keempat, sehingga pedihnya kemiskinan dapat terjadi karena pengaruh pembangunan yang tidak merata di masyarakat. Nah, dari materi yang saya sebut tadi, dapat kita pahami bahwa kemiskinan ialah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Mungkin itu saja presentasi saya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.